إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun judul yang diamanahkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru pada Jumat siang ini, yaitu tentang persiapan menyambut Ramadan. Waktu terasa begitu cepat sekali berlalu. Hari berganti, minggu bertukar, sampailah ke bulan. Dan tak terasa hari ini Jumat, kita sudah sampai di hari yang ke-27 Sya'ban 1445 Hijriah. Artinya dengan menyusutnya hilal Sya'ban ini kurang lebih 3 hari ke depan, jika Allah izinkan, maka bertemulah kita dengan bulan suci Ramadan. Ada 3 golongan, ada 3 macam kelompok manusia dalam menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Golongan yang pertama, mereka yang merasa sedih, yang merasa terbebani dengan datangnya bulan Ramadan ini, merasa mau mati ketika semakin dekat Ramadan makin sesak napasnya, mengingat tak bisa lagi dia semena-mena dengan duniawinya. Itulah golongan pertama. Golongan yang kedua, kelompok manusia yang merasa biasa-biasa saja, menganggap Ramadan itu sama saja dengan bulan-bulan yang 11 bulan lainnya. Tak peduli dia, makin dekat Ramadan dia biasa. Tak ada sedikit pun persiapan untuk datangnya Ramadan, karena anggapannya sama dengan bulan lain. Dan kelompok yang ketiga, golongan orang-orang yang begitu bahagia, begitu merindukan dengan datangnya Ramadan. Dia senang, gembira hatinya dengan menanti datangnya Ramadan ini. Maka dengan gembiranya itu, dia persiapkan dengan baik. Dia ganti mushaf Al-Qur'annya yang baru untuk meningkatkan semangat membaca Al-Quran yang akan dikhatamkan di bulan Ramadan. Dan banyak lagi persiapan-persiapannya, dengan gembiranya ia siapkan. Pokoknya datang Ramadan dia sudah siap hatinya maupun hartanya. Mudah-mudahan kaum muslimin kita ada di golongan yang ketiga ini. Kenapa? Kalaulah kita menengok para salaf terdahulu, 6 bulan sebelum dari Ramadan itu datang, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan. Begitu juga yang sering kita sudah berulang kali mungkin aminkan dari Rajab dulu, doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 bulan sebelum Ramadan itu dia berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Kalaulah kita bertanya, untuk apa beliau
Baginda Rasul meminta berjumpa, meminta disampaikan dengan Ramadan. Kalau hanya untuk masuk surga, beliau sudah dijamin Allah untuk masuk surga. Kalau beliau hanya untuk meminta untuk bertemu dengan Ramadan untuk ampunan dosa, baginda Nabi adalah orang yang maksum, terpelihara dari segala salah dan dosa. Tapi 2 bulan sebelum Ramadan dia berdoa, merindukan Ramadan. Kaum muslimin sedang jemaah-jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Yang tak ada jaminan kita untuk masuk surganya Allah. Yang setiap harinya mungkin kita selalu berbuat dan melakukan dosa. Tidakkah kita ada rasa rindu di hati kita dengan akan datangnya Ramadan ini? Kalaulah itu tak ada kerinduan sedikit pun, berarti begitu hati kita telah mati. Kenapa? Karena keutamaan yang ada di Ramadan itu bisa kita gunakan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita 11 bulan yang telah kita jalani. Orang yang bahagia dan yang sangat merindukan bulan Ramadan itu, mereka makin hari makin sibuk. Makin dekat Ramadan, makin sibuk dia dengan persiapannya. Target besar pun sudah disusunnya, apa yang akan dia lakukan di bulan Ramadan. Maka begitu juga kita hendaknya hadirin sedang jemaah-jemaah yang rahmati Allah. Selain kita persiapkan tempat ibadah yang bersih, gotoro yang masjid, rumah kita sudah kita bersihkan, lingkungan kita sudah bersihkan, tapi tak ada yang lebih penting lagi persiapan kita, yaitu yang pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertaubat. Bersihkan diri kita dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu sadar kita lakukan ataupun tidak sadar kita melakukan dosa ini. Bertobat kita kepada Allah, karena tak ada manusia yang bersih dari dosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti ada dia berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu, yang berbuat dosa itu ialah orang yang bertobat. Orang yang baik itu bukanlah orang yang tak pernah berbuat salah. Orang yang paling baik itu bukanlah orang yang tak pernah melakukan dosa. Karena memang manusia itu tak pernah tak berdosa. Tapi orang yang baik itu ialah orang yang ketika dia sadar melakukan dosa, cepat-cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa dan salah kita, maka Allah perintahkan, wa tubu ilallah jami'an. Bertobatlah kepada Allah kamu sekalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Selagi Allah masih memberi kita hidup di sisa-sisa umur kita ini, selagi Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu nanti dengan Ramadan yang berapa hari lagi ini, mari kita gunakan. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini membuat murkanya Allah. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, mungkin mengambil hak orang lain, kebiasaan judi, mabuk dan lain sebagainya. Tinggalkan, tobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena bisa jadi, karena banyak orang yang ingin sampai ke Ramadan itu, tapi tak dikasih Allah. Karena isa ja ajaluhu, ada yang lebih cepat daripada keinginannya itu, yaitu ajal. Tak sampai. Andaikan kita sampai, Allah beri kesempatan
berjumpa, masuk kita ke Ramadan besok, maka mari kita gunakan Ramadan itu untuk mensucikan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa kita. Yang kedua, apa yang harus kita perbaiki, kita persiapkan? Memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Kita, kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita perbaiki dengan salat sunat taubat, kita perbaiki dengan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hubungan kita dengan sesama manusia tidak selesai dengan istighfar, tak selesai dengan salat sunat taubat 2 rakaat itu. Kalau soal kita, hubungan kita dengan sesama manusia soal hutang piutang, maka bayar, lunasi hutang itu. Kalau sangkut pautnya silap dan salah, maka minta maaf. Tak bisa kita mohon ampun kepada Allah sementara kita salah kita kepada manusia. Begitu rumitnya hubungan kita sesama manusia. Dalam hidup, dalam bertutur kata, lidah kita lembut tapi tajam. Kadang menyinggung perasaan orang lain, kadang menyakiti hati orang lain. Maka jangan pernah kita malu untuk meminta maaf. Hilangkan ego kita, kita datangi untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Dan jangan lupa kita, jangan pernah pula kita bosan untuk membuka hati kita untuk memberikan maaf kepada orang lain. Hadirin sedang jemaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, persiapan untuk menghadapi Ramadan ini, yaitu persiapan ilmu untuk mengenal Ramadan. Apa itu Ramadan? Jangan nanti kita sampai di Ramadan, kita sudah berjumpa dengan Ramadan, tapi tak tahu kita apa itu Ramadan. Dan pergi Ramadan baru, oh itu Ramadan. Menyesal kita, tak ada lagi gunanya. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kam min sa'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa itu tak lain yang ia dapatkan hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena beramal tidak dengan ilmu. Maka dari itu kaum muslimin, mari pahami mana yang membatalkan puasa. Mana kita tahu mungkin yang membatalkan puasa makan dan minum, berhubungan suami istri, muntah disengaja. Tapi yang sering kita tak sadari, mana yang membatalkan pahala puasa. Kita puasa, tapi pahala tak ada dikasih Allah, karena kita lakukan juga hal-hal yang membatalkannya itu. Ini yang perlu kita pelajari. Kita ulang-ulang kaji, kita baca melalui buku, kita tengok di YouTube dan lain sebagainya. Agar apa? Agar Ramadan yang akan kita hadapi ini dapat menjadikan ibadah kita itu berkualitas. Apa sunnah-sunnahnya, amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, maka kita ulangi itu semua. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan nanti, dan semoga Allah berikan kekuatan bagi kita semua untuk mengisi Ramadan itu dengan amalan-amalan terbaik kita, sehingga kita keluar dari Ramadan mendapat sertifikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita bersama, terutama bagi khatib yang menyampaikan fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.